Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Allah yang luar biasa di dalam penyertaannya hari lepas hari sampai hari ini 16 Mei 2020. Kita dalam kasih karunia Tuhan, kita masih ada dalam pengaturannya, dalam kasihnya, dalam kepedulian Tuhan yang begitu luar biasa atas saya dan saudara. Saudara, kembali kami dalam program Kasih Kristus. Di season yang pertama ini kami masih membicarakan tentang kerendahan hati, belajar untuk terus merapat dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian, karena gak ada alasan buat saya dan saudara tidak menyenangkan Dia, tidak menyembah Dia, karena Dia Allah di atas segala Allah, Allah yang berdaulat atas saudara dan saya. Haleluya, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Ku tenang bersamamu dalam naungan. Haleluya, Roh-Mu yang hidup. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Haleluya. Jiwaku tenang. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, salam juga di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati untuk zamanmu, bersehadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembahmu. Hati untuk jamara penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Your Holy Spirit fill my full flow and set my body. My soul is so calm when I'm with you. Inside your shelter, Lord. Amin. Your Holy Spirit lebih lagi. Salam Pak Sis, Tuhan memberkati. Inside my body, my soul is so kind when I'm with you. Inside your side alone.
I open my heart so you can take me, fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life in flow. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Can take me, fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life in front of you. I will praise you. Hallelujah. Inside your presence, you take over me, all over my life in front of you. I will praise you. Lebih lagi katakan dengan segenap hatimu. Fill my tearful, hallelujah. I can only live just feel you Christ, your Holy Spirit with me. Kau yang layak disembah, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. I open my heart, so you can take me, fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life in front of you. I will praise you. I open my heart, so you can take me, fully surrender inside your presence. Lebih lagi saudara, kita katakan dengan segenap hati, biar roh Tuhan, roh yang hidup itu menjamah hati setiap kita, memenuhi hati kita. Haleluya. I open my heart so you can take me, fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life in front of you. I will praise you. Katakan dengan segenap hati, glory, haleluya. Kami mau buka hati kami. Kami rindu Tuhan membuka hati kami. Kami buka hati kami. Kami minta Tuhan pulihkan setiap hati kami. Haleluya.
I opened my heart so you can talk me, fully surrender inside your presence. You take over me. Hallelujah. In front of you, I will praise you. Front of you, I will praise you. In front of you, hallelujah. Glory, hallelujah. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami rindu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Kami rindu urapan-Mu lebih lagi, urapi kami. Tim PDH, juga saudara-saudari kami yang streaming pada sore yang indah ini. Kami rindu Kau mengurapi kami, Roh Kudus. Urapi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Still. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak. Glory bagi Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kau mulia. Under your haleluya. Tuhan lingkupi setiap kami. Salam Natalia, Tuhan memberkati. I will soar with you. Glory bagi Yesus. Salam Bu Tentrem. Tuhan memberkati. Sudah. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Lingkupi kami dengan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu sebab Kau Raja. Kau pribadi yang mulia. Kau pribadi yang luar biasa. Engkau hidup. Engkaulah penolong kami yang sungguh. Haleluya. Katakan lingkupiku. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Kau yang layak disembah. Kau yang layak terima pujian. Ku akan terbang bersamamu. Glory, haleluya. Ku tenang sebab Kau
semesta, yang berdaulat, yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berdaulat atas kami, ajari kami untuk terus menyembah memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Kaulah Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah di atas segala Allah, Allah yang berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh sangat baik. Tidak ada pribadi yang seperti-Mu. Engkau Raja yang berbeda, Allah yang berkuasa. Urapi kami Tuhan, lebih lagi sore ini kami rindu urapan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu, urapi kami Tuhan. Urapi kami. Haleluya. 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 Kau layak disembah. Haleluya. Meninggalkan kita. Haleluya. Engkau mulia, Engkau ajaib. Shalom Buram Dona, Tuhan memberkati. Haleluya. Tenang sebab Kau Allahku. Ku akan terbang. Haleluya, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami mengucap syukur, kami rindu kebenaran firman-Mu. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia, tidak ada Allah seperti Engkau. Kasih-Mu indah, Kasih-Mu dahsyat, Kasih-Mu nyata atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah Tuhan atas kami. Urapi hamba-Mu yang gak bisa berbuat apa-apa tanpa urapan-Mu. Roh-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa hari ini kita melihat beberapa pemandangan yang indah. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Raja di atas segala raja, Tuhan yang kita sembah ajaib. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, Allah yang senantiasa setia, Allah yang memegang kendali atas hidup setiap kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang kerendahan hati dari pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus itu anak raja di atas segala raja. Tapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia begitu memiliki kerendahan hati dan tidak ada kerendahan hati dimanapun saudara tidak akan menemui seperti yang Tuhan Yesus punya. Haleluya. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita belajar tentang pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa, kita percaya kita anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti teladan Tuhan.
Dia sudah memberi teladan yang luar biasa buat saya dan saudara. Mari saudara kita buka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 tentang kerendahan hati. Amsal 18 ayat yang ke-12. Mungkin Mas Bagas bisa bantu. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara dan saya, mari kita belajar dari Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara dan saya, apabila kita tinggi hati, firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 mengatakan mendahului kehancuran. Mendahului kehancuran berarti gak bisa kita bayangkan saudara. Mari saudara, sore yang indah ini kita minta pimpinan Tuhan. Kita sama-sama belajar. Salam Noel, Tuhan memberkati. Kita sama-sama belajar. Supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Supaya kita memiliki kerendahan hati, modesty, memiliki kerendahan hati saya dan saudara. Saudara, pada saat sore yang indah ini, saya percaya setiap kita sudah mempersiapkan hati kita untuk diisi sebagai bejana yang kosong. Kita siap diisi, siap dibentuk oleh Tuhan. Kita siap dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Ya. Kita mau belajar tentang kerendahan hati karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah memberi kita teladan betapa kerendahan hati yang luar biasa yang sudah saudara dan saya saksikan. Pribadi yang rendah hati, ya, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan, glory, kehormatan. Kita diberi kehormatan kepada Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau belajar tentang kerendahan hati itu gak ada selesainya. Kerendahan hati gak pernah wisuda, saudara. Ya. Seterusnya sampai selama-lamanya kita ini harus menjadi pribadi yang selalu memiliki kerendahan hati. Itu buah roh. Tadi pagi saudara, saya berbicara bersama teman-teman, ya, hamba Tuhan. Saya katakan tanpa kerendahan hati kita nggak akan pernah bisa mengalami kasih kuasa Tuhan. Berapa banyak kita melihat pelayanan yang terus mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam setiap aspek kehidupannya karena apa? Tidak memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kerendahan hati itu gambar diri yang sehat. Saat kita memiliki kerendahan hati berarti gambar diri saya dan saudara benar-benar sehat, sudah dipulihkan. Gambar diri yang sudah dipulihkan, gambar diri yang sehat, gambar diri yang di dalam kasih kuasa Tuhan,
pasti memiliki kerendahan hati. Angel carinya, saudara. Di mana-mana saya pelayanan berjumpa, ada beberapa. Saya pernah melayani di GKRI Pemalang, saudara. Mungkin nanti kalau beliau hamba Tuhan ibu ini melihat dan suaminya, beliau hamba Tuhan dari GKRI Pemalang. Saya gak kenal dengan beliau saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sana, saudara. Saya benar-benar sangat diberkati dengan sikap beliau, Bapak dan Ibu gembala di sana. Pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Saudara dan saya mengucap syukur masih ada di bumi ini kita dipertemukan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Beliau menyaksikan saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, beliau berkata, saya mengalami kejadian itu, Bu. Karena mengalami, jadi kita klik. Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Sumber Hidup, Allah di atas segala Allah, pribadi yang rendah hati, Raja yang rendah hati, maka beliau bisa berkata, klik saudara. Bukan klik dengan saya, tapi klik dengan apa yang saya sampaikan, karena yang menyampaikan pribadi yang rendah hati. Tuhan Allah Roh Kudus. Semua karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan saya mengucap syukur masih ada hamba-hamba Tuhan yang terus berjuang memelihara kerendahan hati di dalam hidupnya. Karena kita tahu saat kita tinggi hati, saudara, kata firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Saya katakan, Tuhan, biarlah kami terus berjuang. Berapa lama, saudara, saat saya ada di Semarang, gak ada satupun yang tahu, yang keluarga besar di gereja lokal di mana saya bergereja, teman-teman tim doa. Saya hanya berkata, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya ini pelayan Tuhan. Apa perlunya, saudara? Identitas kita yang sesungguhnya itu saat saya dan saudara memiliki kerendahan hati. Tidak perlu saudara katakan saya, itu namanya sombong. Saat kita mengatakan diri kita, saya ini rendah hati, saya ini begini, itu sudah tandanya kita sombong. Tapi biarlah melalui apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Dan dari hari lepas hari, keluarga, tim bisa melihat sendiri bagaimana kehidupan saya dan saudara. Tidak perlu kita mengatakan melalui mulut kita, tapi dari buahnya semua akan boleh melihat. Semua bisa melihat, saudara. Anak, suami, istri, tetangga, tim doa kita, saudara dan saya, kita harus belajar berjuang supaya terus hidup di dalam rendah hati. Pribadi yang rendah hati, Raja rendah hati, Jesus Christ. Mari kita bersama-sama, saudara. Saudara, saat dosa pertama kali, bukan saat Adam dibujuk ular makan buah, tapi dosa pertama kali saat saudara, dia mau tahu, Adam ingin menyamai seperti mau menjadi Tuhan, ingin menyamai menjadi Tuhan. Saudara dan saya, kita akan terus belajar. Setelah kita membaca Alkitab, kita belajar hari lepas hari. Tadi siang jam 1 itu seharusnya saya ada pelayanan dengan tim kita juga, saudara. Prof. Yuli. Saya bilang sama beliau,
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dipending dulu, PowerPoint-nya sudah saya sampaikan tentang pernyataan-pernyataan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Saya ingin berdua dengan Tuhan. Seharian ingin berdua saja dengan Tuhan, gak mau diganggu. Karena apa? Itu jauh lebih indah dalam hidup saya. Kalau Ria disuruh memilih, ya, mau pelayanan keluar atau hanya diam bersama Tuhan, saya memilih seperti yang Tuhan mau saja. Sekalipun saudara pelayanan bersama dengan orang-orang yang dunia rindukan, bersama masuk di dalam ladang yang seperti ini, dunia rindukan, tapi saya katakan Tuhan, saya hanya mau bersama Tuhan. Karena apa? Ini loh saudara, firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Beliau kenal saya dari 2013 sampai hari ini. Dan saya percaya semua yang kenal saya dari zaman-zaman dulu, mereka ya begini saja. Tidak pernah maleh bagaimana. Saudara, ini Bu Ana juga tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa raja di atas segala raja. Gak bisa berbuat apa-apa juga tanpa kuasa raja. Raja kita, Jesus Christ, yang punya kuasa, punya otoritas. Makanya saudara, saat dikatakan, saat bertemu dengan teman-teman yang sudah mungkin berapa tahun tidak berjumpa, saat kita pelayanan, contohnya saudara bertemu, saya selalu berkata semua karena kemurahan. Semua karena kemurahan. Sampai beberapa teman itu berkata, kok mbok ya gayanya dirubah sedikit begini. Tidak bisa saudara. Tuhan itu jauh lebih segala-galanya dalam hidup saya. Saya nggak mau kehilangan kuasa yang Dia sudah anugerahkan dalam hidup saya. Yang artinya pelayanan saya tanpa kuasa Tuhan mati, binasa, kekal. Binasa kekal saudara, nggak bisa apa-apa. Sepertinya melayani, sepertinya hebat, masih tetap melayani, karunia masih ada. Karunia nggak diambil, tapi kuasa sudah nggak ada. Percuma saudara, catat baik-baik. Karunia nggak akan pernah hilang, tapi kuasa nih sudah diambil sama sang pemilik kuasa, raja yang berkuasa, Jesus Christ. Diambil dari kita seperti Saul. Dia diambil Tuhan, Roh Allah urun dari Saul, meninggalkan. Kita nggak ada guna hidup. Jadi untuk apa? Bisa mendoakan, bisa, tapi tidak ada kuasa. Gak berdampak, gak mengubahkan, gak akan terjadi apa-apa, gak ada mujizat, gak ada pertolongan Tuhan tanpa kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saat gambar diri pribadi saya dan saudara sehat, kita akan berjumpa dengan pribadi itu, Jesus Christ, yang menciptakan saya dan saudara segambar dengan gambar dirinya, gambar kaliknya, serupa. Kita ini serupa dengan Dia. Dia ciptakan saya dan saudara serupa segambar dengan Dia, Allah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya dan saudara dipanggil, waktu kita dipanggil dalam keadaan apa? Waktu Ria dipanggil dalam keadaan baca Alkitab aja ndak bisa. Diketawain anak kecil-kecil karena selalu lupa kalau dites. Gak tahu apa-apa.
Lah itu saya selalu ingat, saudara. Saya selalu ingat siapa saya. Nggak tahu apa-apa. Waduh, angele nggak karuan. Kadang aja sampai keringatan kalau disuruh berdoa. Gembrobios, saudara. Karena apa? Panik, takut nanti piye ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu eling siapa saya. Dan kalaupun sekarang ini, sampai hari ini, 16 Mei 2020, Tuhan yang beracara, yang bekerja dalam hidup saya itu Roh Tuhan. Salam Pak Sutrimo, terima kasih ya. Tadi bolak-balik nelpon ada 7 kali panggilan, haleluya. Saya sempat, Tuhan, darahmu cukup buat kami, haleluya. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, karena kerinduan dan karena sanggeng cintanya Bapak Sutrimo yang ada di GKJ Wolo Purwodadi Pengkol ya, selalu cinta. Dan kami mengucap syukur kalau beberapa waktu nanti saudara, ini sekalian saya bersaksi, mungkin tanggal 23 dan sampai entah kapan saudara, kita akan ada di Pengkol Purwodadi di rumah Bapak Sutrimo. Kita live di sana saudara. Ini suatu kemurahan Tuhan. Bapak Sutrimo juga keluarga dari Bu Romdona, Bapak dari Bu Santi dan dari Bapak Joko Warsito. Luar biasa. Itu juga Mbah Kongnya Mas Bagas yang ini, saudara yang terkasih yang bersama saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua keluarga. Saya ini kudu guyu saudara. Saya bersuka cita. Tuhan baik. Terima kasih Bapak Sutrimo usia 79 ya. 79 saudara. Senin 80. Oh, hari Senin besok. Hari Senin besok ulang tahun ke-80. Wah, Tuhan memberkati. Tuhan yang pegang tangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur loh saudara. Luar biasa. Kita dikasih keluarga-keluarga yang luar biasa. Saya sering diundang khotbah di sana bersama jemaat Wolo GKJ Wolo Pengkol. Saya mengucap syukur semua ini saudara, dari kasih kuasa Tuhan melalui keluarga Bapak Sutrimo, keluarga Bapak Joko Warsito, keluarga Bu Romdona yang selalu senantiasa cinta, taat, setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya seneng ini, rasanya kepingin ketawa terus saudara. Bahagia saudara, luar biasa. Bapak Sutrimo ini ya saudara, kalau sudah jam 5 loh, urung itu toh, ndak ada toh. Bingung saudara, makanya saya selalu bilang, ayo nanti kalau dicari loh, kita kalau jam 5 lebih baik kurang 2 menit, kita udah pencet duluan. Saya bilang nanti kalau dicari, itu luar biasa. 80 tahun tapi punya semangat untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan pernah melupakan bagaimana dulu pertama kali Tuhan panggil kita. Adam jatuh ke dalam dosa bukan karena dia makan buah, tapi karena dia mau jadi Tuhan. Itu loh saudara, sombong dia. Berapa banyak yang seperti itu. Kalau dikasih firman bukan didengarkan, merasa sudah bisa, merasa senior. Aku juga wis tahu itu, sudah pernah. Ya sudah pernah. Wong Alkitab itu kan tidak setiap bulan atau setiap tahun bertambah halaman, kan tidak tuh saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, apa ada ditambahi lagi? Kan tidak. Ya pasti sudah. Yang sudah berusia, apalagi sudah berusia sekian puluh tahun, setengah abad lebih, ya pasti sering mendengar firman tentang yang kita sampaikan. Tapi mari saudara, saat kita rendah hati mendahului kehormatan, tinggi hati mendahului hancur. Takut saya saudara. Untuk apa? Wong dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Hancur kok saat kita tinggi hati, hancur. Enak rendah hati mendahului kehormatan, glory Tuhan turun atas saya dan saudara. Glory, haleluya,
turun saudara. Kita dipermuliakan. Kita diangkat. Kalau dia sudah ngangkat, tidak ada satupun yang bisa menurunkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saudara dan saya melupakan dari mana kita, asal usul kita saudara. Dari hidup yang lama Ria dipanggil Tuhan, diubahkan, didandani seperti bunga bakung. Didandani begitu rupa. Burung di udara dipelihara, dikasih makan, disediakan. Demikian saya tidak pernah lupa bagaimana Allah mengirimkan orang-orang yang terbaik, pelayan-pelayan, hamba-hamba ya Allah yang mendidik. Saya tidak pernah saya lupakan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat. Saudara dan saya, mari kita belajar saudara firman Tuhan. Kita akan belajar di dalam firman Tuhan ini saudara. Kita akan selalu di dalam Yesaya 6. Yesaya 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tolong Mas Bagas. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang pada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Amin. Sampai ayat yang ke-6. Sudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap malaikat saudara. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, yang artinya saudara dan saya, jangan pernah kita cari muka. Saudara dan saya, jangan pernah kita cari muka, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. 2 sayap ditutupi di muka. Jangan cari muka, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak bisa kita saudara. WBI yang ada di GBI Siliwangi 436 nggak bisa berjalan, hampir mau 4 tahun. Berapa bulan Bu Ana? 4 tahun 3 bulan saudara. Lancar. WBI dan PDH. Bukan saja wanita yang bersekutu di hari Senin jam 19.00. Maaf, Dokter Eri itu pernah menyampaikan firman di tempat kami. Itu juga laki-laki boleh datang, anak-anak boleh datang, pemuda-pemudi boleh datang, siapapun boleh datang, dari berbagai gereja boleh datang. Semua manusia boleh datang. Saudara, kalau bukan karena kuasa Tuhan nggak bisa. Terima kasih.
didukung dengan pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Semua mendukung. Saya mengucap syukur dari gereja-gereja di sekitar kota Semarang yang ada GKJ, GKI, Katolik. Mendukung pelayanan kami, mengucap syukur. Tuhan baik, menyatukan setiap umat beragama, semua boleh datang. Saya katakan waktunya untuk menyembah. Satu alasan kita bawa penyembahan kepada Tuhan. Kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kita datang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan dan menyenangkan. Membuat Tuhan bersuka cita. Saudara dan saya rugi kalau kita cari muka untuk apa? Nggak ada cari muka sama siapa. Percuma saudara, nggak ada. Wong kalau bisa saja, saudara, kita itu kalau memberi itu malah malu loh saudara. Memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Malah malu. Wong memberi aja kita malah malu loh. Karena apa? Tuhan yang memimpin kami, mengajari kami, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Karena rahasia berkat di saat kita memiliki kerendahan hati, belajar untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dua muka ditutupi. Jangan saudara ambil kemuliaan Tuhan sedikit pun. Semua karena anugerahnya. Siapkan pujian ini Bu Ana. Nanti kita siapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa seperti apapun kita, semua karena anugerahnya, anugerah Tuhan. Ingat bagaimana dulu dipanggil. Ingat bagaimana dulu dipanggil Ria. Ingat. Bagaimana kau dipanggil, bagaimana kau membuka Alkitab aja tidak bisa kok. Bolak-balik salah. Selalu bilang hilang. Ayat itu di Alkitab hilang. Gegernya minta ampun. Ingat dulu seperti apa. Semua karena anugerah. Anugerah Tuhan. Anugerah terindah. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak ada waktunya. Setiap pribadi yang memberi kemuliaan kepada Tuhan akan tahan lama selamanya, kekal abadi. Saudara, ketahuan kok berapa banyak yang mencoba, contohnya membuka rumahnya untuk ibadah, untuk doa lah, padahal rumahnya cukup besar, memadai, fasilitasnya ada. Cuman 2-3 kali pertemuan habis hilang. Karena apa? Dasarnya gak ada kerendahan hati. Kemuliaan bukan untuk Tuhan. Wis iso dititeni saudara. Sudah bisa ditandai. Sudah kelihatan dari buahnya. Mencuri kemuliaan Tuhan dan yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan wis kelihatan. Bagaimana tingkah lakunya dari hidupnya kita sudah tahu. Mana yang benar-benar sungguh-sungguh, saudara. Mana yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mana yang tidak. Yang sungguh-sungguh ya tahan lama. Tapi yang tidak sungguh-sungguh ya hanya sebentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saya di kota Semarang, saya sampai hari ini saya memang buka rumah saya untuk doa. Kapan saja 24 jam boleh, silahkan, monggo. Boleh kapan saja. Saya nggak akan bilang jam 2 pagi, gimana enggak. Saya sudah janji sama Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi, Tuhan yang berbelas kasih kepada saya, Tuhan yang menolong, mengubah, yang memelihara saya, yang menjamin makan, minum, pakai hidup saya. Tuhan yang luar biasa. Semua Dia yang punya, saya tidak punya apa-apa. Semua Dia yang punya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belajar untuk bisa, saudara,
menutupmu artinya beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalaupun pelayanan engkau orang mengalami kesembuhan, orang diberkati, berikan kemuliaan itu karena itu milik Dia. Itu milik Dia. Dia, firman Tuhan yang kemarin kita bahas, saudara. Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil, tidak kelihatan bahkan, tapi biarlah Tuhan yang semakin besar, perkasa, hebat, karena itulah pribadi Dia. Sadari, saudara, saya harus menyadari Dia pribadi yang maha besar, maha hadir. Dia pribadi Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita ini murid, harus nurut, harus tahu diri. Dia yang melakukan segala perkara. Terus untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayani. Kaki ditutupi. Firman Tuhan selalu mengatakan saat Yesus menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, orang buta, selalu berkata, berpesan jangan katakan kepada siapapun. Demikian saudara, pelayanan kita, saya malah nanti satu hari malah orangnya sendiri yang bercerita. Seperti contohnya tanggal 14 Februari kalau tidak salah. Waktu saya menyampaikan firman di GKJ Bululor, karena kasih anugerah Tuhan melalui Bapak Tarno suami Burom, seorang ibu menceritakan sendiri dari tahun 2013. Waktu itu saudara, beliau sudah menceritakan, ini Ria cuma kopi. Beliau menceritakan sendiri kasih kuasa Tuhan menolong hidupnya. Saya hanya mengingatkan, Bu, saya dimasakkan sate lontong. Sate lontongnya saya tidak ingat kalau itu. Saya ingat Tuhan yang menolong saya. Saya malah tersipu-sipu malu, saudara. Yang diingat Ria kok sate lontong, saudara. Ibu ini berkata, yang saya ingat hanya kuasa Tuhan yang menolong saya. Intinya seperti itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hilangkan jejak saat kita melayani. Jangan gembar-gembor seperti contoh Tuhan, teladan Tuhan, kesaksian Yesus. Jangan katakan kepada siapapun. Tapi siapa yang bisa tahan saat menerima mujizat pertolongan Tuhan, pasti akan ceritakan. Makanya orang-orang banyak itu mendengar tentang Yesus, mereka baru tahu Dia Mesias. Seperti juga saudara dan saya, saat roh kerendahan hati itu tinggal di dalam hidup saudara, karena saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara nggak akan tahan untuk tidak menceritakan kebaikan Dia, kebaikan Allah semesta alam. Saudara, beri kemuliaan hanya kepada Tuhan, beri penghormatan hanya kepada Dia, beri saudara pengagungan, beri mazmur kepada Dia. Katakan Hosana. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Allah yang berdaulat, yang memelihara hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Pemeliharaannya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terus belajar pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya tidak akan menjadi seperti yang Dia mau. Semua karena anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Seharusnya ini yang harus kita lakukan di dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Melalui pelayanan kita, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Biarkan semua orang-orang yang kita layani,
dimanapun menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan saudara dan saya menonjolkan diri, tapi biarlah kita semakin kecil dan Allah Raja yang kita sembah, Raja yang memberi saya dan saudara napas hidup semakin besar. Bukan saya tidak bisa apa-apa. Semua karena kemurahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa, nanti kita lanjut. Saya akan berdoa, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat sore ini kami percaya rohmu akan bekerja di dalam setiap kami menjamah kami. Sehingga kami boleh memiliki kerendahan hati. Kami rindu kerendahan hati sore ini. Tinggal di dalam setiap hidup kami. Baik yang streaming maupun kami. Istimewa hamba-Mu yang menyampaikan. Tolong Tuhan, biarkan terus kami berjuang untuk terus memelihara kerendahan hati dan terus minta belas kasih-Mu. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, tidak tahu kalau kurang 2 menit. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, kita akan hadir nanti di pukul 20 di season yang kedua. Kita akan kembali membahas tentang kerendahan hati. Saya percaya saya dan saudara akan selalu dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.